Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar. Beristimewa Tuhan berikan kesempatan ini untuk kita menyenangkan hati Dia. Nyatakanlah kerinduanmu kepada Bapa lewat pujian penyembahan. Saya sangat yakin ketika dengan benar kita memuliakan Tuhan, memuji membesarkan Tuhan, Allah yang dahsyat hadir dan memberkati setiap kita. Dia akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita lewat pujian penyembahan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Bapa, Engkau begitu luar biasa pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami mampu ketika Engkau beri kesempatan untuk kami beri yang terbaik dari hidup ini. Lewat pujian, inilah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bapakku rindu menyenangkanmu, Bapakku rindu menyenangkanmu. Ajar kami lebih dalam lagi Tuhan, untuk mengenalmu Tuhan, untuk mengenalmu. Bapakku pintar, yes Tuhan, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu, untuk menyembahmu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dan oh bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, Bapakku rindu menyenangkanmu, ajar kami lebih dalam untuk mengenalmu Tuhan, untuk mengenalmu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu, untuk menyembahmu di balik tirai
Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Bapakku rindu, haleluya Tuhan, menyenangkan-Mu. Ajarku untuk mengenal-Mu Tuhan. Bapakku pinta, layakkan bawaku untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu di balik dirayan. Oh bertemu muka tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bertemu muka, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam, oh bertemu muka dengan muka. Yes Tuhan, dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, bait-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau Bapa yang baik. Hiarala mata kasakaralo. Haleluya. Kami rindu menyenangkan hati-Mu. Kami rindu, kami rindu. Hiarala mata kasakaralo. Ya Roh Kudus, nyatakan pribadi-Mu lebih lagi. Nyatakan pribadi-Mu lebih lagi. Nyatakan lebih lagi. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, glory Tuhan, glory Tuhan. Papa karalalalala mata kasak. Haleluya. Inilah kerinduan kami, menyenangkan hati-Mu Jesus. Si papa karala mata kasak. Iarala mata kasak karalo. Yes, somebody.
Kehadiran-Mu kami butuh Tuhan. Bapa, inilah seruan kami Tuhan. Ya Ralamataka Sakaralo. Haleluya Tuhan. Ya Ralamataka Sakaralo. Lebih lagi, sembah Dia, lebih lagi sembah Dia. Hiaralalalalalalala mataka sakaralo. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Kami bisa merasakan Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah penyembahan kami. Engkau Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan, kami lebih mengenal pribadi-Mu. Kami rindu Tuhan, kasih-Mu lebih lagi Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kasih-Mu biarlah Engkau nyatakan dalam pribadi kami, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu Tuhan, ku
ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasihmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terkagum, ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu Tuhan. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi dan ku ingin Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih bimu, ku ada untuk menjadi penyembah dan ku lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
hidup ini merupakan kesempatan. Ketika kita ada saat ini, kita sadari bahwa ini karena anugerah Tuhan. Sebab itu, apakah yang harus kita kembangkan dari hidup ini? Supaya kita lebih mengerti bahwa hidup ini berguna. Saya percaya, kalau kita mau masuk lebih dalam lagi mengenal pribadi Tuhan, di situ pasti kita mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa hidup ini sangat berharga di mata Tuhan. Mungkin engkau yang sakit hari ini, engkau mungkin mengalami putus asa. Tapi saya percaya Roh Kudus ada saat ini. Engkau yang berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hatimu. Ketika engkau berkata, Tuhan, aku mau mengenal pribadimu lebih lagi. Saya percaya engkau akan mengalami kesembuhan. Saya percaya engkau akan dijamah Tuhan. Engkau akan dijamah Tuhan. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan lakukan perkara yang dahsyat untuk engkau. Sebab itu lakukanlah. Arahkanlah hatimu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mengenal pribadi Tuhan itu luar biasa. Mengenal pribadi yang ajaib. Pribadi yang luar biasa. Tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan untuk Tuhan melakukan. Tidak ada perkara yang sulit, yang sukar bagi Tuhan. Karena Dia luar biasa. Kesanggupannya yang dahsyat. Biarlah itu terjadi bagi setiap kita pemuji penyembah Tuhan. Pagi hari ini, biarlah kita mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Dan ku ingin, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan. Yes, Tuhan. Di dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin, ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada
Kami ingin mengenal-Mu Tuhan. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sembah Dia. Yes, Roh Kudus, bekerjalah saat ini Tuhan. Bekerjalah Tuhan, ya Roh Kudus. Jamah setiap kami, jamah hati kami, jamah. Jesus, Jesus, Jesus. Hiaralala bataka sakarolo. Jesus, Jesus. Yes, yes, yes. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Mari Bapak Ibu yang ada di tempat ini, angkat tangan saudara, angkat hatimu, sembah Dia lebih lagi. Haleluya, haleluya. Si papa. Yes, mujizat Tuhan terjadi saat umat-Mu menyembah. Mujizat Tuhan yang dahsyat terjadi, terjadi, terjadi. Yang punya masalah saat ini, kami percaya lewat pujian Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat. Si papa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
Ya Roh Kudus, kami menantikan karyamu lebih lagi untuk umatmu. Ya Ralamataka Sakaralu, semua karena anugerahmu, semua karena kasih, semua karena setianya, semua untuk kemuliaan-Nya. Katakan semua, semua karena anugerah-Nya, semua karena kasih-Nya, semua karena setia-Nya, semua untuk kemuliaan. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, semua karena anugerah-Nya, semua karena kasih, semua karena setia-Nya, semua untuk kemuliaan, semua, semua karena yes Tuhan, semua karena kasih-Nya, semua karena setia-Nya, semua untuk kemuliaan, semua karena anugerah Tuhan kami ada saat ini Tuhan. Karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan. Setianya semua untuk kemuliaan, semua, semua karena anugerah-Nya, semua karena setianya, semua karena Dianya, semua untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, semua karena anugerah Tuhan, karena anugerah-Nya, semua semua karena setianya, semua untuk kemuliaan-Nya, semua karena anugerah-Nya, semua karena kasih-Nya, semua karena setia-Nya, semua untuk jemaat Tuhan saja. Katakan, semua karena anugerah Tuhan. Amin Tuhan.
Yes Tuhan. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh jemaat Tuhan saja berkata, semua karena anugerah Tuhan. Amin Tuhan. Jemaat Tuhan berdoa sehingga harus katakan semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih-Nya. Semua semua untuk kemuliaan, semua untuk kemuliaan, semua untuk kemuliaan-Nya, semua untuk kemuliaan, semua untuk kemuliaan-Nya. Anugerah-Mu lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan, kami berikan kebebasan ya Roh Kudus, lakukanlah, 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 si papa karala bataka, ya rala bataka.
berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Katakan, Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang kami yang ada di sini. Di sini masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jubah pujian. Kami datang Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertata di surga. Yesus Kristus namanya. Katakan Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang. Hosana, 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 Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang. Sekali lagi katakan Hosana, Hosana, Hosana di tempat yang tinggi.
sungguh besar. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Mengalir memulihkan hidup kami Tuhan. Hidupku sungguh besar. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oh, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Sekali lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi hidup kami. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh. Sekali lagi katakan, ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau luar biasa. Engkau luar biasa. Si papa. Yes, 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 yes. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, pujian yang menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah hati-Mu terus disukakan melalui umat-Mu, melalui hamba-hamba-Mu. Kami percaya setiap hari Engkau akan tambahkan kepada kami spirit, roh pemuji penyembah yang dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu pagi hari lewat pujian penyembahan. Karena setiap kami merasa diberkati, dijamah Tuhan. Dan kami dibawa lebih mengenal pribadi-Mu. Terpujilah Bapa yang baik,
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau kita diberi kesempatan untuk kembali boleh belajar dari sebagian firman Tuhan. Dan sebelum kita akan belajar dari kebenaran firman-Nya, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita tundukkan kepala. Bapak Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kami sudah memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah sekarang kami diberkati oleh firman-Mu, diberkati oleh kebenaran-Mu, untuk kami menjadi semakin indah di pemandangan Tuhan. Dan kami boleh meraih setiap janji-Mu yang kami dengar, bahwa kerajaan yang mulia akan menjadi bagian dan milik kami. Roh Kudus kuasai tubuh jiwa roh kami, untuk kami boleh mengerti akan kehendak dan keinginan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pada saat ini atau pagi hari ini akan saya beri judul mempertahankan kekudusan. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, untuk mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih. Jadi untuk meraih sesuatu itu lebih gampang daripada mempertahankan sesuatu. Dan kalau kita melihat di dunia ini banyak sekali, saudaraku, ada pertandingan-pertandingan, mungkin pertandingan bola, olahraga, pertandingan tinju dan lain sebagainya. Dan mereka semua berkata, atlet-atlet itu berkata bahwa merebut gelar itu lebih gampang daripada mempertahankan gelar itu sendiri. Dibutuhkan kerja keras yang ekstra. Dan kita melihat persepak bolaan dunia untuk meraih menjadi yang terbaik, mempertahankannya itu sangat sulit. Meraihnya mereka dapat meraih menjadi juara, mungkin juara Eropa atau juara dunia sepak bola, tapi untuk menjadi yang kedua kali mempertahankan itu begitu sulit, saudara. Dan dalam dunia tinju juga demikian. Orang bisa merebut gelar dari orang lain, tapi untuk mempertahankannya juga sulit. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita. Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya yang kudus. Kita sudah disucikan, diampuni, dan saat kita keluar dari air, saat kita dibaptis, kita sudah menjadi seperti anak-anak yang baru lahir, yang bersih tanpa noda. Dan Tuhan ingin engkau harus mempertahankan kekudusan itu selama-lamanya, supaya seluruh janjiku tergenapi dalam hidupmu, dan pengorbananku di kayu salib tidak sia-sia. Tapi ternyata toh kasihku sampai ke dalam hidupmu, dan kau menerima setiap janjiku. Karena tanpa kekudusan tidak bisa kita menjadi mempelainya Kristus. Kalau kita membaca dalam Wahyu pasal 19 ayat 7-8, mempelai itu diharuskan memakai kain lenan yang halus. Itu adalah perbuatan benarmu. Itu yang menjadikan kita menjadi mempelai-mempelainya Tuhan Yesus. Tapi kalau kita tidak bisa mempertahankan kekudusan itu, tidak bisa mempertahankannya dalam hidup kita, maka semua janji Allah yang kita baca, kita dengar dari hamba-hambanya menjadi janji yang omong kosong dan tidak ada artinya.
Dan itu yang tidak diinginkan Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Misi penyelamatannya harus berhasil membawa kita kepada kemuliaan. Dan itulah kasih Allah yang luar biasa. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, coba kita membaca dulu dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 4 ayat ke-7, demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan inilah kita, inilah orang-orang percaya yang bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini yang dicari Tuhan. Ini yang dibutuhkan Allah supaya apa yang dilakukannya tidak sia-sia bagi saudara dan saya. Darah penebusannya tidak menjadi sia-sia, tapi benar-benar mendatangkan hal yang luar biasa bagi setiap orang-orang yang dikasihinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau begitu beratnya mempertahankan kekudusan itu, apakah mungkin bisa? Tapi saya mau berkata kepada saudara pagi hari ini, bisa. Tuhan akan memberikan jalan bagi kita. Dia akan menolong kita. Dia memberikan tips-tips untuk kita bisa mencapai kekudusan dan mempertahankan kekudusan itu. Untuk membawa kita atau kekudusan menjadi tiket bagi kita untuk menggapai hal yang tinggi, yaitu kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan mari kita akan belajar dalam firman Tuhan pagi hari ini di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-19. Kita akan membaca bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga bisa membaca bersama-sama dengan saya. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan ayat ke-19. 2, 3. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi ini tipsnya untuk kita bisa mempertahankan kekudusan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya pagi hari ini. Yang pertama ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Haleluya. Haleluya. Jadi yang pertama saudara, kita harus mengerti
mengerti kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang lama. Hidup dosa kita sudah ditebus Tuhan. Sehingga kita sudah tidak menjadi orang-orang yang berdosa lagi. Itu yang pertama yang harus ada di pikiran kita. Bahwa kita sudah diberi pakaian yang bersih. Pakaian kita yang kotor sudah ditanggalkan. Segala dosa kekotoran hidup sudah ditanggalkan. Kita adalah manusia-manusia baru, ciptaan baru dalam Kristus. Dan kita harus menghargai Tuhan Yesus yang sudah menyediakan pakaian yang halus, lenan putih halus, yaitu dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan yang memberi kekudusan bagi kita, yang sudah menyediakan pakaian yang baik, pakaian yang bersih. Kenapa engkau kotori lagi? Dan kalau engkau mengotori pakaian yang Tuhan beri, artinya engkau tidak menghormati Dia yang memberi itu. Kita harus tahu kita ditebus bukan dengan uang. Kita harus sadar bahwa penebusan itu mahal harganya. Karena Tuhan harus mencurahkan darahnya. Dia harus mati di kayu salib untuk menanggung dosa yang tidak Dia lakukan. Itulah kasih Allah kepada orang-orang yang percaya. Bila kita menghormati Tuhan, sadar, ngerti, kita itu mahal. Dan yang kedua, saudaraku, dalam ayat ke-13 dikatakan demikian. Ayat ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu yang pertama. Menyiapkan akal budi, berpikiran waras. Karena ternyata banyak anak Tuhan pikirannya gak waras. Sudah menjadi orang percaya, diberkati, apapun yang dia ingin Tuhan berikan. Tapi dia tidak pernah bisa menghargai sang pemberi itu. Dia tidak punya pikiran yang baik. Masih pakai pikiran yang lama. Masih punya pikiran-pikiran yang kotor. Pikiran yang cabul. Pikiran-pikiran yang jahat. Tuhan kan dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, siapkanlah pikiranmu untuk memikirkan yang kudus. Sebab engkau manusia-manusia kudus, yang dipikirkan harus yang kudus-kudus. Dan kalau engkau ternyata memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan untuk ada dalam pikiranmu, artinya aku gak waras. Mungkin bahasa Jawanya lebih keren lagi, agak koclok ya, mungkin seperti itu. Ya. Tapi orang waras mengerti akan dirinya, tahu akan keberadaannya, dan sadar apa yang ada dalam pikirannya. Karena semua perkara itu dimulai dari pikiran kita. Ada orang mencuri, dimulai dari pikiran. Ada orang berzina, dimulai dari pikiran. Kalau tidak punya pikiran ingin ngambil uangnya orang, nggak bisa orang itu mencuri. Karena dari pikiran itu, maka pikiran kita harus pikiran yang waras. Pakai akal sehat. Jadi Tuhan katakan, sebab itu siapkanlah akal sehatmu.
Akal sehat itu apa, saudaraku? Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat 8. Inilah akal sehat itu. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar adalah perkataan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ada dalam pikiran orang-orang kudus, yang ada dalam pikiran orang-orang percaya Yesus adalah ini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang mendengar orang lain tentunya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji orang juga, pikirkanlah semuanya itu. Jadi bagaimana memikirkan supaya kita itu mendapat pujian sebagai orang-orang baik. Itu yang harus menjadi pikiranmu. Bagaimana toh supaya orang itu bisa mengatakan aku ini orang baik. Supaya aku dipuji orang bukan sebagai orang yang konyol, tapi orang yang baik. Tuhan katakan itu semua yang harus ada di pikiranmu. Itulah akal sehat. Akal sehatnya orang-orang percaya Kristus itu seperti itu. Jadi kalau tidak seperti itu, maka dipertanyakan, siapa saudara? Siapa sebenarnya dirimu itu? Karena kalau ternyata di dalam pikiranmu nggak ada seperti yang firman Tuhan tadi katakan. Lalu pertanyaannya, siapakah sebetulnya saudara itu? Orang seperti apa saudara itu? Haleluya. Yang pertama tadi saudaraku, kita harus hormat dan menyadari bahwa kita sudah ditebus. Lalu yang kedua, punyai akal sehat, pikiran yang waras. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, katakan tetap masih di dalam ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. Waspada. Jadi kita harus diminta Tuhan waspada. Artinya ada bahaya yang mengancam kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kita. Bahaya itu yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa. Ada sesuatu yang mengintai dan mengancam kita setiap saat dalam hidup kita. Maka Tuhan katakan, setelah kau punya akal budi yang baik, akal sehat, waras, engkau harus waspada. Ada banyak hal yang bisa menjerumuskan engkau. Untuk engkau bisa kehilangan segala janji-janji Allah dalam hidupmu. 2 Petrus 3 ayat 17. 2 Petrus 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ada orang-orang yang menyesatkan, yang bisa membuat kita tersesat. Supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Jadi orang-orang yang tidak mengenal hukum Allah itu bisa menyesatkan orang-orang percaya. Artinya kita harus waspada. Kalau kita tidak waspada, kita akan ikut arus orang-orang yang sesat itu. Kita ikuti cara hidup mereka yang sesat.
Orang-orang dunia yang jahat bisa menyeret kita kepada kejahatan kalau kita nggak waspada. Ada iming-iming. Kalau kau ingin cepat kaya, kau harus korupsi. Kalau kau ingin cepat kaya, kamu harus curang dalam berdagang. Kalau kau ingin cepat kaya, kamu jual narkoba saja. Ternyata banyak sekali orang yang menjadi kaya karena menjual narkoba. Ya kamu ikut jual narkoba, biar kaya, biar kau mulia. Dan ini yang dikatakan Tuhan, waspada. Karena saya juga melihat di penjara, saya pernah mengunjungi, juga banyak orang yang jual narkoba yang ketangkep. Artinya anak-anak Tuhan terseret oleh arus kesesatan yang dimainkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus itu. Maka Tuhan katakan, hati-hati, waspada, supaya engkau bisa mempertahankan kekudusanmu itu. Lalu yang selanjutnya dikatakan masih ayat 13. Dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Letakkan pengharapanmu. Biarlah engkau punya pengharapan untuk dimampukan Tuhan. Karena saya percaya, dengan kekuatanmu sendiri kau tidak bisa menjaga dirimu. Dan saya selalu berdoa di hadapan Tuhan setiap pagi, setiap siang, Tuhan, aku gak mampu. Bahkan untuk menjaga diriku sendiri pun aku gak mampu. Aku butuh dimampukan Tuhan. Diberi kekuatanmu. Untuk aku bisa mempertahankan kekudusan ini. Supaya aku menjadi orang Kristen tidak sia-sia. Supaya aku melayani Tuhan dan pelayanan enggak sia-sia. Dan kalau ternyata saya sudah melayani dengan mengeluarkan banyak tenaga. Dan ternyata kalau endingnya saya harus tidak menerima kemuliaan itu. Apa itu artinya bagi saya? Artinya saya gagal menjadi anak-anak Allah. Pengharapan saya kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya oleh kuasa-Mu yang dahsyat. Lalu yang selanjutnya untuk bisa mempertahankan kekudusan itu, ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Waktu kau bodoh gak ngerti apa-apa, bolehlah. Ayo masih hidup dalam dosa seperti saya sebelum mengenal Kristus. Saya bergelimpangan dalam dosa, dalam perzinahan, dalam segala macam hal dosa lainnya. Memang saya waktu itu bodoh, saya gak ngerti tentang apapun. Maka Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat sekarang ini. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sudah, hawa nafsu yang menguasai di waktu yang lalu, itu biar berlalu. Sekarang kita bukan orang-orang bodoh, tapi kita orang-orang yang pintar oleh hikmat Allah. Haleluya. Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu, apa saudaraku? Bodoh. Saya ulangi, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Gobloknya aja terus-terusan. Artinya Tuhan mau katakan kepada saudara, goblokmu wes entek. Ini bahasa Jawanya seperti itu. Goblokmu tuh sudah habis. Jangan bawa terus, sudah ada goblok lagi, kamu sudah pinter. Maka dia katakan sebab itu janganlah kamu bodoh.
Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi kamu harus berusaha untuk menjadi orang yang pintar. Harus diusahakan. Dulu keponakan saya bodoh sekolahnya. Wah, dimarahi orang tuanya. Terus dimarahi terus. Akhirnya bisa pintar, bisa belajar. Dulunya orang tuanya gak ngerti kalau anaknya goblok. Pada satu saat diajari mencongak oleh orang tuanya. Di dalam buku dibukakan. Ada gambar ayam. Ada tulisannya, ini ayam. Lalu anaknya suruh baca. Coba kamu baca. Dia baca. Dia gak bisa baca. Dia membaca. Gayanya kayak ngerti. Ini, oh ibunya senang. Oh bener ini. Tapi bukan ayam. Ini pitik. Loh. Ini tulisannya ayam. Loh kok pitik? Pitik itu bahasa Jawanya ayam. Ternyata dia lihat ada gambarnya ayam. Karena dia ada gambar ayam, dia ngomong pakai bahasa Jawa. Ini, waktu dia ngomong ini, ibunya sudah senang. Wah bisa baca ini. Tapi belakangnya bukan ayam, tapi pitik. Ini pitik. Lalu dia dihajar, disuruh belajar. Akhirnya dia bisa pintar juga. Inilah yang namanya usaha. Kita harus mengusahakan supaya kita jangan bodoh. Berusaha untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Apa toh yang diinginkan Tuhan dalam hidupmu itu? Gak banyak. Tuhan ingin supaya pada suatu saat nanti engkau bersama-sama dia dalam kerajaannya. Itu keinginan Tuhan hanya itu saja. Kenapa dia ingin seperti itu? Karena dia mengasihi saudara. Dia mengasihi saya. Kerinduannya hanya satu. Jangan sampai engkau berpisah dari aku. Engkau harus ada dalam kerajaanku bersama-sama dengan aku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan lalu yang selanjutnya saudaraku. Di dalam ayat yang kelima. 15. Untuk mempertahankan kekudusan yang selanjutnya ayat 15. Dikatakan demikian. Tetapi hendaklah engkau jadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini harus menjadi satu hal yang menjadi ingatan kita. Inilah kehendak Tuhan. Hendaklah kita menjadi kudus dalam seluruh hidup kita. Sama seperti Allah yang kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Engkau harus kudus sama dengan dia kudus. Supaya pada satu saat nanti kita bersama-sama dia ada dalam kerajaannya. Kalau engkau gak bisa kudus, gak bisa engkau ketemu aku. Artinya engkau akan berpisah dengan Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Ibrani 12 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya ulangi, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kekudusan itu harus dikejar. Kejarlah, ini kata kerja. Mengejar itu kata kerja. Jadi Tuhan ingin kau bekerja keras untuk menggapai apa yang namanya kekudusan itu. Dikejar, dicari, ditemukan. Bagaimana supaya aku kudus? Karena kalau engkau tidak kudus, tidak bisa melihat Tuhan.
Dia berikan tips kepada saudara. Untuk apa? Supaya dia bisa dekat dengan engkau selama-lamanya. Itulah kasih Kristus. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tuhan gak mau sampai tidak melihat saudara. Tuhan gak ingin sampai berpisah dengan saudara. Kuduslah, kuduslah dan kudus. Kejarlah kekudusan itu. Dengan kerja yang sangat keras. Benar saya katakan, saudaraku, tidak gampang untuk mempertahankan kekudusan. Harus kerja dengan sangat keras. Menolak keinginan daging rasa sulit. Saya kemarin ditegur Tuhan lagi, saudaraku. Karena dulu Tuhan pernah waktu masih musim-musim video gitu. Saya nonton film-film biasa itu. Saya ditegur Tuhan, tidak boleh. Film-film film-film action. Karena itu mengikat saya. Memupuskan gairah doa saya. Beberapa waktu yang lalu sudah sekian lama. Saya nggak nonton video-video itu sudah bertahun-tahun, puluhan tahun. Dan beberapa waktu lalu, 2 bulan yang lalu, anak saya karena dia mengasihi saya, dia berlangganan Netflix. Apa? Untuk hiburan papa. Saya lupa. Oh beneran bisa lihat film-film. Puji Tuhan, ada yang bayari. Berlangganan itu anak saya yang bayar, nonton film. Film-film biasa, bukan film-film porno, jangan salah. Tapi Tuhan pernah berkata, kalau kau nonton seperti itu, dagingmu ingin nonton terus. Dan keinginan doamu pupus. Aku gak suka itu. Loh kok mau ulangi lagi? Saya teringat firman Tuhan 2 Petrus 2:22. Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali ke kubangannya. Ya saya ini. Inilah manusia. Lalu tahu-tahu berapa hari kemudian, saya rasanya leher saya kayak dicekek. Waduh, enggak bisa ngomong, sakit sekali. Bisa Tuhan, kenapa saya kok sakit? Lalu istri saya berkata, ingatlah kamu kan gak boleh nonton film-film sama Tuhan. Oh, saya langsung menangis. Aku goblok. Kenapa aku ulangi lagi? Hal yang tidak Tuhan sukai, kenapa aku ulangi? Kenapa aku lupa? Dan saya cek, saudaraku, triglycerid saya 360. Waduh. Lah kaku aku semua. Badan keringan semua. Sakit sekali. Dan saat itu juga saya teringat. Lalu saya telepon anak saya. Anak saya Maya. Itu saya gak mau langganan lagi. Sudah, ditutup saja. Lu kenapa Pak? Sudah, gak usah banyak omong. Lalu sudah, selesai. Setelah itu, sembuh sudah. Aneh tapi nyata. Tapi ini Tuhan kita dahsyat. Anda mau percaya enggak percaya silahkan. Itu hak saudara. Tapi saya mengalami bagaimana Tuhan itu menginginkan setiap anak-anaknya bisa hidup dalam kekudusan, bisa berhubungan intim dengan Dia. Dia ingin selalu dekat dengan kita. Dia selalu ingin waktu kita diberikan untuk prioritasnya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia terus rindu bersekutu dengan saudara dan saya. Dia tidak mau berpisah dengan kita. Dia Bapa yang baik. Kita yang bobrok, yang konyol, saudara. Dia tidak pernah mengerti akan kehendaknya.
kuduslah engkau sebab aku kudus. Lalu yang terakhir ayat 17, untuk mempertahankan kekudusan. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka adalah kamu hidup dalam ketakutan kepada Dia selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi selama kamu hidup, kamu harus takut dan gentar kepada Dia. Tidak ada batas waktu dari apa yang kita baca saat ini. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan kepada Tuhan selama kamu menumpang di dunia ini. Selama kamu hidup di dunia ini, roh takut akan Tuhan itu rasa ada dalam hatimu. Dengan takut akan Tuhan itu, maka engkau akan memegang dengan cara apapun kekudusan itu bagi dirimu. Tapi kita banyak melihat orang Kristen mampu bertahan dalam kekudusan hanya seminggu. Oh bertobat, waduh Tuhan aku mengaku salah. Seminggu kumat lagi. Ada orang Kristen, bahkan mungkin pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di mimbar, yang katanya punya hubungan yang sangat intim dengan Raja di atas segala raja, hanya mampu bertahan dalam kekudusan hanya 3 bulan. Ada yang mungkin ada yang sedikit lama, mampu bertahan dalam kekudusan hanya 10 tahun. Tapi itu tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan ingin supaya kita hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini sampai mati. Dan saat engkau mati, dan itulah hadiah terindah dari Tuhan untuk saudara dan saya, yaitu kerajaannya yang mulia. Mari kita datang kepada Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Tolong dinyanyikan.
kekuatanku. Anugerah-Mu, ya Tuhan. Anugerah-Mu, Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih karunia-Mu serta kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau memampukan kami untuk mempertahankan kekudusan. Kau yang menolong kami Tuhan, yang memberi kekuatan kepada kami. Kami tahu, kami mengenal Tuhan. Bahkan kami mengenal isi hati-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami Bapa. Kami merasakan itu dalam hidup kami. Dan tolonglah hamba, tolonglah anak-anak-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk meraih setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Beri kami semangat untuk berjuang, untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya segala nubuatan yang Kau berikan bagi kami tergenapi semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau kami bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan, maka kami akan menjadi bagian di dalam kerajaan-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.